Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Pada materi ini terdapat 4 bab, meliputi pengertian, metode, persiapan alat dan bab, dan yang terakhir pemanfaatan peluang. Yang pertama, pengertian perakitan produk adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Yang kedua, metode perakitan produk. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, CIS, dan lain sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan mode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan baku produksi. Pengelompokan alat berdasarkan penggunanya yaitu A. Peralatan yang digunakan secara berulang-ulang, B. Peralatan yang sekali dipakai langsung ganti, C. Peralatan yang hanya beberapa kali dipakai baru ganti, D. Peralatan yang digunakan sewaktu-waktu atau peralatan pendukung dan pelengkap. Selain pengelompokan di atas, peralatan yang harus diklasifikasi dalam perakitan produk supaya berjalan dengan lancar serta baik dan tanpa ada hambatan harus disiapkan sebagai berikut. A. Peralatan utama, seperti alat-alat yang terkait langsung dengan perakitan produk. B. Peralatan pendukung, seperti alat-alat yang tidak secara langsung terakit namun tetap dibutuhkan. C. Peralatan pelengkap, seperti alat-alat yang diperlukan hanya untuk melengkapi saja namun terkadang tidak diperlukan maka tidak akan menghambat perakitan. Pengelompokan bahan baku produksi. Dalam sebuah industri, baik itu industri rumahan maupun industri berskala besar, tentu memiliki bahan baku yang diolah menjadi sebuah produk. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk. Dalam hal ini, bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk pembelian bahan baku, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Penggunaan bahan baku dan bahan penolong seringkali digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri atau manufaktur. Bahan baku dan bahan penolong merupakan sebuah sumber daya terbesar dalam perusahaan tersebut. Transaksi akan dicatat dalam pos bahan baku, raw materialis, dan bahan penolong komponen. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. 1. Peka terhadap lingkungan sekitar. Peluang usaha bisa dimanfaatkan dengan memperhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang kedua, menganalisis usaha kompetitor. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang lain. Yang keempat, memanfaatkan teknologi internet khususnya media sosial. Yang kelima, menambahkan skill dengan pelatihan.